Seperti yang kita tahu, anime bertemakan balapan di dunia peraniman ini masih sedikit, sampai-sampai cuma ada 1 sampai 2 anime doang yang menurutku memorable. Salah satunya adalah anime balapan yang bakalan aku review di video kali ini. Ya lo, dan ya ini adalah review Initial D versi Milios Production. Wis, Wanderer dah rilis. Saatnya gacha. Bruh. Yah, gak ada Primo jam. Ya tinggal top up sih. Yo Bang, emang top up gimana Bang? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Top up ya di kokoe.id ya. Udah murah, cepet, dan trusted ya. Selain Genshin Impact juga banyak ya pilihan gamenya ya. Kalau kalian mau top up lagi, ingat top up, ingat kokoe.id ya. Ya udah, aku top up dulu. Oke, jadi aku adalah fans berat dari Initial D. Sampai sebelumnya itu aku pernah nyimpan list Eurobeat karena Initial D ini terkenal dengan Eurobeatnya. Dan ya ini anime sudah cukup lama banget ya. Itu sekitar 96 mungkin. Jadi ya sudah 26 tahunan gitu sejak anime ini rilis. Dan ya aku nontonnya dulu sekitar SD kelas 4 gitu mungkin. Ya waktu itu masih tayang di Indosiar sih ya. Tapi gak selesai sayangnya seperti itu. Dan berhubung anime ini juga sempat ada remake-nya dari yang Initial D Legends itu. Kalau kalian gak tahu ada movie-nya 1, 2, 3. Jadi ini merupakan overall review dari Initial D versi Milios Production. Jadi cerita dari anime ini sendiri berfokus pada seorang pemuda yang sehari-harinya mengantar tahu dengan mobilnya yaitu AE86 yang bernama Takumi Fujiwara, yang secara tidak sengaja mengalahkan anggota pembalap jalanan dari sebuah geng balapan mobil yang bernama Red Suns yang bernama Takahashi Keisuke. Alih-alih tidak terima, Takahashi Keisuke ini menantang kembali Takumi Fujiwara ini dan dia pun kalah. Semenjak Takumi Fujiwara memenangkan balapan tersebut, akhirnya dia mendapatkan banyak tantangan dari beberapa geng balapan mobil lainnya. Oke, jadi itu sekilas itu aja sih jalan cerita Initial D ini. Dan ini adalah ya salah satu anime yang menurutku cukup memorable di tahunnya. Ya kapan lagi kalian itu bisa nonton anime bertemakan balapan yang bisa bikin kayak adrenalin kalian itu muncak gitu loh guys ya. Anime ini juga terkenal dengan Eurobeat-nya yang sangat-sangat mendukung beberapa scene balapan. Jadi awal cerita aku seneng Eurobeat ya karena nonton anime ini sendiri guys. Di alih-alih dulu banyak anime action atau fantasi ataupun drama ya yang berkeluaran, anime ini juga bisa berhasil tampil beda. Kayak tahu-tahu ada anime balapan Initial D dan ya bener aja sukses. Dari cerita sih sebenarnya karena ini shonen lama ya, jadi ini ya kayak sebenarnya kebanyakan plot armor. Jangan terlalu berekspektasi tinggi, jangan juga dibandingin dengan anime shonen zaman sekarang yang ciri khasnya itu sudah beda. Ketahuilah cerita dari anime ini sendiri itu cukup seru, mulai dari ceritanya, terus beberapa konflik batin dan beberapa development yang dialami oleh Takumi Fujiwara sama Takahashi Keisuke ini. Yang sebenarnya bikin aku keganggu di sini ya, season 5 di sini yang ya menurutku ini season terburuknya Initial D, yang dimana seketika ya dari visualnya doang itu kalau kalian ingat tentang Fujiwara Sun itu kayak mobilnya Takumi itu bisa ngebling-ngebling gitu. Itu ya sedikit supernatural gitu ya, aneh gitu. Sebenarnya Sun di dunia olahraga itu ada, cuman visualisasinya tidak berlebihan seperti itu. Nah itu yang menurutku aku gak seneng. Dan oke, kita beralih sekarang tentang movie-nya yaitu Initial D Movie Legend ya. Movie-nya ini merupakan recap ya dari first stage doang sih ya. 3 movie itu sudah merangkum first stage-nya ini. Dan di sini aku bakalan jelasin perbandingan antara first stage sama Movie Legend ini. 3 Movie Legend ini, yang pertama ada beberapa balapan yang di delete, yang lawan Select itu ya, yaitu di delete, sama mungkin yang ngelawan anggota Red Suns yang satunya itu yang masih anak kecil itu, yang itu di delete juga ya, mungkin buat mangkas sih ya. Sebenarnya yang kurang dari anime Movie Legend ini adalah Eurobeat-nya, yang dia ini tidak ada di Movie Legend, beda sama main seriesnya ini. Entah apakah karena bayar orang yang bikin Eurobeat-nya mahal atau ya memang banyak dari
pembuat Eurobeat itu ya agak aktif lah istilahnya. Jadi ya itu aja sih review tentang cerita dari Initial D ini ya. Untuk anime di tahunnya sendiri ini anime ini tergolong seru dan anti mainstream. Cuman ya karena mungkin ini shonen yang lama gitu ya, jadi kalian nggak bisa bandingin sama shonen yang baru-baru gitu. Tapi anime ini masih worth untuk ditonton. Oke, kita beralih ke karakternya di sini. Di sini adalah Takumi Fujiwara yang dia ini menurutku mengalami development yang progresif menurutku. Karena dari first stage itu dia ini kayak sekedar iseng-iseng, terus yang kedua ini dia ada rasa tidak terima ketika kalah, dan begitu seterusnya sampai dia ini menjadi anggota dari timnya Takahashi Ryosuke ini diisi oleh Miki Shinichiro. Ya, project kedepannya dia bakalan ngisi di anime Jujutsu Kaisen season 2. Ya, sebagai apa ya kita tunggu aja ya. Dan di movie legendnya diisi oleh Mamoru Miyano. Kita beralih ke side karakternya di sini yaitu Takashi Keisuke yang menurutku juga mendapatkan development yang tidak kalah penting meskipun sedikit ya. Takashi Keisuke ini kalau kalian ingat dulu atau kalian nonton animenya dulu ya, 1 sampai second stage itu enggak lah, sampai third stage lah ya, season 3 itu beneran naif banget. Sampai akhirnya di season 4 dia ini kayak tentang pikirannya tentang strategi balapan itu berubah. Ya 95% lah baru keubah total di season 5-nya. Jadi dia ini bisa jadi lebih sabar dan lebih taktis gitu loh. Dan Takashi Keisuke ini pada yang season 1 sampai 6-nya ini diisi oleh Seki Tomokazu yang kalian nggak tahu ini adalah Gilgamesh dari Fate series ya. Dan untuk movie legendnya diisi oleh Nakamura Yuichi yang ya kalau kalian nggak tahu ini Tetsuya Shiba ya. Banyak banget sih anime dari yang diisi oleh mereka berdua ini. Ya jadi mestinya kalian tahu. Dan ya masih banyak lah ini. Pokoknya seiyu bersejarah ada di sini semua lah intinya ya. Beralih ke grafis. Nah, grafisnya ini yang cukup menarik karena kalau aku ingat ya di Initial D ini adalah anime pertama yang mengandalkan CGI. Ya, CGI di mana? Yang jelas di mobil-mobilnya. Mau di mana lagi? Ya, tapi kala itu season 1 sama season 2 CGI-nya ya spek apa sih kalian itu tahun 96 2000-an gitu ya. CGI-nya itu sangatlah jelek. Jadi ya, tapi untuk ukuran di tahun tersebut itu kayak sudah keren gitu loh anggapannya. Untungnya aja dari season 3 sampai season final sama movie legendnya ini, bahkan movie legend ini yang paling bagus menurutku grafisnya. Itu CGI-nya berkembang. Yang aku seneng juga dari movie legendnya ini kayak dia ini nggak serta-merta template mobil gitu doang, tapi dia ini sudah kayak ngeblend gitu loh. Jadi kayak antara anime dan CGI itu balance banget. Kita langsung beralih ke sound yang dipakai di sini. Untuk sound design, suara mesin mobilnya ini real. Ini semua suaranya real, guys. Ya, jangan kaget kalau misalnya wah, ini kok sound desainnya beneran banget ya. Agak lucu kalau misalnya sound design dari anime ini sendiri kayak dibuat kayalan gitu ya, agak lucu sih menurutku ya. Ya, kita langsung aja ke opening dan ending, tapi aku gak bakalan jelasin semua dan BGM-nya tentunya saja. Karena ya kalian bisa nonton sendiri, bisa cari sendiri di YouTube, karena ya yang paling memorable itu juga banyak. Kalau musik lainnya yang menurutku memorable adalah Deja Vu, One Fall Apart, sama oh ya Space Boy dari season pertama itu. Ya, kalian bisa cari ini sendiri di YouTube. Aku gak mau post di sini karena yang megang copyright adalah Avex. Ya. Untuk pemakaian opening dan ending songnya ini sudah standar bagus ya di tahun tersebut ya, standar lah. Dan untuk penggunaan Eurobeat cukup bermacam-macam dari season 1 sampai season 6. Ya agak sayang aja di Movie Legend gak ada Eurobeat, sudah aku jelasin tadi. Tapi Eurobeat-nya ini yang menurutku ini membuat cukup memorable. Oke, jadi itu aja sekilas review tentang Initial D ini, mulai dari season 1 sampai final plus movie legendnya yang cuma 3 movie ini. Menurutku anime ini cukup memorable dan worth banget untuk ditonton. Bahkan kalian nonton di tahun ini pun gak ada salahnya, dan pastinya nggak ada penyesalan ya, karena mungkin ini salah satu anime balapan yang cukup terkenal sampai dibikin meme-memenya ini. Tapi secara cerita dan visual anime ini sudah bagus, dan tentunya anime ini juga sudah kelar, jadi nggak ada season lanjutan ya. Jadi segitu aja review tentang Initial D ini. Dan ya, ini adalah nostalgia anime lawas akhirnya kembali lagi ya.
sudah sekian lama aku gak nge-review anime yang lama-lama, dan kedepannya mungkin aku bakalan banyak review anime yang sudah lama juga. Dan segitu aja review tentang anime Initial D ini, dan jangan lupa like, share, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalain notifikasinya dan mengetahui update-update terbaru dari Helios Production. See you guys and stay healthy. Bye bye.